masukkan dan rapikan. Terima kasih ya. Nah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan siapkan kelasnya. Estai tajam. Ade mohon salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra. Baiklah, kita lanjutkan untuk mengecek kehadiran Ananda yang hari ini yang tidak datang. Nah, kita mulai ya. Aditya, Adinda, Afika, Almaira, Anissa, Dede, Uda Farsha, Zahra. Artinya kehadiran Anda hadir semua ya. Oke, silakan Anda buka buku pelajaran Anda yaitu Bahasa Indonesia. Silakan buka buku cetak dan buku tertulis. Nah, sebelum materi kita yang akan kita lanjutkan hari ini, masih ingat materi kita sebelumnya ya? Oke, tentang buku fiksi dan non fiksi. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang namanya surat. Ya, betul Ananda ya. Buka buku cetak Anda. Pada halaman, Bu. Pada halaman, silakan buka halaman 173. Nah, sudah buka semuanya? Sudah. Silakan buka buku cetakan Anda halaman 173, yaitu kita membahas tentang surat pribadi dan surat dinas. Nah, untuk materinya hari ini tanggal 29 29 bulan 3 2023. yaitu surat pribadi dan surat dinas. Untuk zaman sekarang ini, zaman serba canggih, zamannya digital, apakah Ananda masih ada menggunakan surat atau Masih. tidak? Sesekali. Contohnya, silakan. Ulang tahun adik, kapan itu? Ya, tanggal 17 Maret kemarin. Oh, berarti baru ya. Oh, artinya memang ada yang menggunakan yang lain sih. Untuk kata surat, nah, Ananda pernah membuat surat, Ananda tahu surat, Ananda pernah melihat surat. Nah, kata surat itu apa? Surat Apa itu tujuannya? Silakan. Ini untuk menyampaikan informasi. Bagus, lanjut. Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis kepada satu pihak atau pihak yang lain, bisa secara pribadi atau secara dinas. Bagus. Berarti menyampaikan informasi. Kata kuncinya, Aika. Sama dengan Gera. Oke. Nah, jadi dimaksud dengan surat itu apa? Nah, surat itu adalah suatu alat komunikasi tertulis yang ditujukan kepada orang lain untuk menyampaikan suatu informasi. Nah, informasi apa ini? Nanti kita akan belajar lagi. Apa yang kita ingin tulis? Informasi tentang undangan, informasi kepada orang lain. Nah, itu dimaksud dengan surat. Jadi dimaksud dengan surat adalah suatu alat komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada orang lain melalui secara tertulis. Jadi tujuannya apa? Yang pertama yaitu tentang mengidentifikasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kata mengidentifikasi? Sebelum kita memulai, kenali terlebih dahulu kata kunci
judul Ananda, yaitu mengidentifikasi. Ada yang tahu? Oke. Membaca. Membaca yang kedua menelaah, memahami, Erat. Tiger, Bu. Karena sesudah kita membaca surat atau Terus gerak ke tangan ya. Mengidentifikasi sebuah surat menurut saya membutuhkan kelima hal tersebut karena Nah, untuk materi mengidentifikasi informasi, yaitu artinya adalah kita mengidentifikasi informasi, tentu informasi yang terdapat di dalam surat. Artinya kamu mengenai apa surat tersebut? Iya atau tidak? Ya, isi surat itu kan banyak. Tetapi setelah kamu membaca, nah, ini yang dimaksud dengan mengidentifikasi. Kamu akan membaca terlebih dahulu mengenai apa isi surat tersebut. Ketika Anda sudah membaca keseluruhan isi surat, tentu Anda akan bisa memahami isi surat tersebut. Nah, itu kan tergantung informasi yang terdapat dalam surat tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan mengidentifikasi, bahwa ketika kamu sudah membaca keseluruhan, kamu akan bisa memahaminya isi tersebut. Setelah Anda memahami, barulah Anda bisa menjawab apa sih maksud dari identifikasi itu. Apa yang dimaksud dari informasi surat tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke? Sudah paham? Nah, kita ambil waktu untuk santai sedikit ya. Saya tengok ada yang lemas, ada yang ngantuk. Bolehlah Anda yang kelas 75 yang hebat, silakan berdiri dulu. Kita ambil dulu gerakan tangan. Tangan kaki digoyang, goyang TikTok deh ya. Ayo semuanya gerak tangannya. Oke, kita ambil tangan kita naikkan ke atas. Ambil nafas, keluarkan pelan-pelan. Sudah rileks? Sudah lagi, silakan. Sudah rileks? Lagi. Nah, Ananda, biar Ananda lebih fokus lagi, kita cairkan suasana kita untuk belajar dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Nah, untuk sekarang Ibu beri waktu Ananda 5 menit untuk membaca isi surat tersebut. Berliterasi. Nah, pahami isi surat tersebut. Setelah Ananda membaca, tentu Ananda akan bisa mengetahui identifikasi apa pada surat yang kamu baca. Oke, 5 menit ya Ibu beri waktu. Sudah membaca? Sudah siap semuanya? Sudah. Sudah selesai? Baik. Nah, kan kita mencari tahu sesuai judul kita, yaitu mengidentifikasi informasi yang terdapat pada surat. Kita akan membahas sebenarnya ada surat pribadi. Nah, untuk identifikasi surat pribadi, tadi kan sudah saya jelaskan apa yang maksud identifikasi. Ada yang tahu informasi apa yang terdapat pada surat tersebut? Boleh? Haidar. seseorang sahabat Sahabat yang merindukan sahabatnya. yang merindukan sahabatnya. Boleh? Oke, empat. Memberitahu. Nah, itu yang dimaksud dengan identifikasi tadi. Kita ulang sedikit lagi bahwa yang sudah Ibu berikan kepada Ananda untuk membaca 5 menit, berliterasi 5 menit, apa sih tujuannya? Yaitu kamu melihat isi dari surat tersebut. Setelah kamu membaca, inilah yang kamu temukan. Inilah yang kamu pahami. Jawaban Anda saya terima. Oh, kenapa? Karena kamu menjawab berdasarkan isi surat tadi. Inilah dari keempat tadi. Nah, bagaimana Bu? Ini kan kita materi Ananda menyimpulkan isi surat pribadi. Apa sih yang dimaksud dengan menyimpulkan? Artinya adalah, silakan. meringkas waktu surat. Boleh, ayo Pak. Menyimpulkan artinya adalah setelah kamu menjawab keempat ini, kamu dapat atau kamu mampu menyimpulkan isi dari surat yang kamu baca tadi dengan bahasa kamu sendiri. Nah, Anda sudah paham ya? Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Oke, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi
Lalu dia menceritakan bahwa sekolahnya menjadi sekolah adiwiyata. Lalu dia menerima bahwa apa sih yang dimaksud dengan mengidentifikasi tadi? Kita akan membaca terlebih dahulu isi dari surat tersebut. Kalau kamu sudah membaca dari keseluruhan isi tersebut, artinya kamu sudah bisa memahami apa maksud suratnya. Barulah Anda bisa menjawab satu persatu surat yang kamu baca tadi. Dengan kamu bisa mengidentifikasi ini, kamu sudah bisa menyimpulkan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, teman kamu sudah menyimpulkan dengan bahasanya dan jawabannya sudah benar. Artinya tidak melenceng ya dari isi yang kamu jawab satu persatu tadi. Oke? Dan kelompok terakhir atau kelompok 5, suratnya itu ada di halaman 179. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Itu ya teman-temannya. Udah dapet bu? Biasa aja. Nggak, jadi di sini. Baiklah Ananda, kelompok 5. Apakah sudah selesai tugasnya? Sudah. Oke. Nah, untuk presentasi kelompok. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haidar Abbas dari kelompok 3. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok saya terdahulu. Yang pertama ada Rifki, Dinda, Kezia, dan Zahra. Untuk mengidentifikasi isi surat pribadi yang ada di sini. Nah, yang pertama, identifikasi pertama kami temukan di daerah Penajam Pasir, Utara, tanggal 30 Juli 2020 untuk sahabatnya Kai Ranendra di Kota Baru. 1. Tentang seseorang yang merindukan sahabatnya Kai. Identifikasi kedua menceritakan bahwa dia tidak betah di Kota Baru. Identifikasi ketiga yang menceritakan Identifikasi kelima, dia ingin curhat. Setelah identifikasi, kami akan mengumpulkannya dengan bahasa kami sendiri. Ya, bahwa dia merindukan rumah, teman-teman, dan kampung tempat tinggalnya. Bukan isi dari identifikasi tersebut tadi. Ada seseorang yang membuat surat pribadi kepada sahabatnya bahwa dia merindukan sahabatnya Kai. Lalu pulang selama seminggu ke kampungnya. Lalu dia ingin juga curhat dengan sahabatnya Kai. Segitu dari kesimpulan kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 yang berisikan anggota yakni Zakwan, Hafil, Yara. Yang pertama, teman-temannya Iwayan Sutata yang datang menjenguk ayahnya yang dirawat di rumah sakit. Lalu ayahnya Iwayan Sutata ini masuk UGD di rumah sakit. Terima kasih yang sudah maju untuk menampilkan hasil kelompok Ananda. Nah, untuk kelompok 3 tadi, teman-temannya yang dalam satu tim, mereka itu aktif dalam untuk melakukan kerjasama dalam timnya. Sebelum kita menutup materi kita, Ibu akan menjelaskan sedikit untuk materi kita hari ini, yaitu kita membahas adalah surat pribadi dan surat dinas. Sebelum mengetahui apa sih yang dimaksud dengan
tentu dari surat pribadi dan surat dinas itu juga berbeda, mulai dari isinya dan informasinya. Jika ada surat pribadi, apakah untuk materi ini ada mau ditanyakan? Tidak. Sudah cukup paham? Nah, Ibu ingin bertanya, pengalaman apa yang dapat kamu ambil pada hari ini tentang materi ini? Silakan. Ya, Gerard. Dapat lebih banyak belajar tentang cara berbicara. Contohnya tentang cara berbicara di depan. Sip. Nah, untuk kedepannya apa yang ingin Ananda tampilkan untuk berikutnya? Menunggu tugas presentasi lanjutan. Oke, terima kasih. Nah, sebelum Ibu menutup materi Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda. Silakan Ananda buat di rumah, kerjakanlah satu contoh surat pribadi. Ananda buat salah satu contoh surat pribadi, terserah mau kirim ke sini. Berikutnya Ibu akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya telah menyelesaikan tugas aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi PSE atau pembelajaran sosial emosional. Pertanyaannya adalah, bagaimana perasaan dan pembelajaran yang telah saya dapatkan selama saya lakukan di dalam kelas? Yaitu, perasaannya saya merasa senang karena saya dan peserta didik saya belajar dengan antusias. Mulai saya masuk ke dalam kelas, mereka menyambut dengan bahagia. Kemudian saya mengingatkan kesadaran diri kepada anak didik saya bahwa ketika kita belajar mengingat peraturan yang kita buat selama ini, yaitu melihat keadaan di lingkungan sekitar, apakah ada sampah atau tidak, dan kerapian pada diri peserta didik tersebut. Akhirnya kita memulai pembelajaran dengan menyiapkan kelas terlebih dahulu. Kesadaran diri atau pengelolaan diri yang mereka buat yaitu mereka menyiapkan kelas dengan semangat. Setelah itu, mereka membaca doa terlebih dahulu sebelum pembelajaran itu dimulai. Barulah saya mengabsensi anak didik saya mana yang tidak hadir pada hari itu. Alhamdulillah, pembelajaran berlangsung dengan lancar. Saya memulai pembelajaran dan bertanya kepada anak didik tentang materi yang saya ajarkan. Mulai dari saya menyampaikan tujuan pembelajaran saya, fungsinya, serta pengalaman mereka. Alhamdulillah, anak didik saya banyak menjawab berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Dan saya melanjutkan pembelajaran saya dengan menjelaskan materi berikutnya. Kemudian saya melanjutkan materi, tetapi saya melihat anak didik saya ragu, masih ada yang belum semangat. Akhirnya saya mengajak anak didik saya untuk menggunakan teknik stop. Kemudian saya memberikan anak-anak didik tugas kelompok. Fungsinya adalah di mana anak didik saya bekerja sama dan merasa ada tanggung jawab pada kelompoknya masing-masing. Dengan harapan anak didik saya dapat menjawab pertanyaan yang mereka diskusikan bersama teman-temannya. Saya memberikan soal
mulai dari buku maupun dari tugas yang saya berikan. Ya, ada 2 cara saya memberikan tugas itu, saya tempelkan ke dinding dan dari tugas buku cetak. Alhamdulillah, ketiga kelompok mereka senang. Mereka mencari tugas mereka ke kubunya masing-masing yang ada terletak di dinding tersebut. Dan kemudian kelompok berikutnya mereka bekerja sama mencari yang ada di buku cetak dan berembuklah dengan pikiran mereka sendiri. Setelah mereka maju ke depan, mereka menjelaskan tugas-tugas mereka dengan semangat, dengan percaya diri, disambut dengan teman yang lain untuk memberikan pendapat mereka, saran atau kritikan dari kawannya yang lain. Pertanyaan yang kedua, apa rencana perbaikan yang akan saya lakukan di kelas untuk pembelajaran berikutnya? Saya akan berusaha menerapkan lebih lagi pembelajaran sosial emosional kepada anak didik saya. Karena saya dan anak didik saya berjumpa hampir tiap hari dan saya akan mengatur emosi saya kepada anak didik. Begitu juga dalam pembelajaran, saya akan mengayomi dan menuntun mereka ketika mereka mengikuti pembelajaran selama pembelajaran berlangsung. Semoga anak didik saya menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang berguna. Selama mereka belajar di sekolah, mereka mendapatkan ilmu yang baik dan mereka akan menerapkan di luar di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.